Halo Kak. Halo, halo. Oke, mau bahas apa malam ini? Oh, ya. Ya, yang paling bermasalah sih organik yang sudah lanjut lanjut juga. Kimia organik. Iya. Kalau soal yang aku kirim kemarin, udah dikerjain. Ya, yang regennya yang masih dasar-dasar aja yang bisa. Reagen yang masih dasar. Iya, Tapi udah dikerjain soalnya. Udah dicoba. sudah beberapa. Cuma ya paling satu soal itu paling banyak juga dapat tigaan gitu. Oke, bentar. Kemarin tuh, berarti eh hari ini belajar reaksi-reaksi ya. Oke. eh Nomor satu udah dikerjain. Gimana ya? Yang nomor satu. Udah. Intinya apa nih? Gimana? Bahas aja lupa. Oke. Reaksi yang pertama ini benzaldehid ditambah basa kuat. Ini termasuk reaksi Cannizzaro namanya. Reaksi Cannizzaro itu khusus untuk benzaldehid yang direaksikan sama basa kuat, basa yang mengandung OH-. Jadi Kanis. mekanismenya Cannizzaro. Jadi mekanismenya di OH- ini sebagai nukleofil karena nggak mungkin sebagai basa di sini karena nggak ada hidrogen yang bersifat asam dari gugus benzaldehid. Maka OH- di sini sebagai nukleofil nyerang ke karbon alfa, karbonil. Terus jadinya terbentuk gugus seperti ini. Nah, yang unik dari reaksi ini adalah akibat di sini OH- itu sebagai nukleofil membuat gugus aldehid ini ternyata jadi reduktor yang dapat mereduksi benzaldehid yang lain. Jadi dari benzaldehid pertama dia akan melepaskan H negatif yang akan menyerang ke karbon aldehid yang dari senyawa benzaldehid yang lain. Sehingga nanti jadinya senyawa yang biru nanti jadi karboksilat, jadi gugus karboksilat. Sementara senyawa yang merah jadi alkohol. Nah,
Jadi reaksi Cannizzaro itu reaksi yang menghasilkan dua produk. Produknya berupa gugus karboksilat sama gugus alkohol. Makanya di sini produknya A plus B. Nah, itu reaksi Cannizzaro khusus untuk benzaldehid plus basa kuat ya. Bahasa Karena kalau kuat. untuk karbonil lain, gugus karbonil lain pasti punya hidrogen alfa biasanya. Nah, pasti basa kuatnya akan mengambil hidrogen pada karbon alfa. Tapi kalau di benzaldehid kan karbon Ya. alfanya nggak punya hidrogen. Jadi Iya. nggak mungkin OH-nya sebagai basa. Nah, maka terjadilah reaksi seperti ini. Kemudian produknya kan A plus B. Kita nggak tahu A-nya yang mana, B-nya yang mana. Lalu B di sini direaksikan lebih lanjut dengan SOCl2, lalu direaksikan dengan NH3, lalu nanti direduksi dengan LiAlH4. Nah, kira-kira reagen SOCl2 kan untuk substitusi OH ya. OH Ya. menjadi Cl. Lalu NH3-nya ini untuk substitusi Cl jadi NH2. Ya. Nah, maka dari reaksi G menjadi I, karena direaksikan sama reduktor, berarti harusnya senyawa B itu senyawa yang nantinya bisa direduksi sama reduktor. Sehingga yang cocok untuk senyawa B itu senyawa karboksilat. Yang biru. Jadi yang biru. Karena nanti OH-nya disubstitusi jadi Cl, jadi senyawa E. Kemudian disubstitusi Cl-nya disubstitusi dengan NH3 jadi amida. Kemudian amidanya baru tereduksi dengan reduktor LiAlH4 berubah menjadi amina. Nah, ini senyawa I. Makanya yang B cocok untuk karboksilat. Karena nanti bisa direduksi. Kalau alkohol nanti nggak bisa direduksi. Nah, itu reaksi sampai ke I. Kemudian reaksi menjadi D, ini A ditambah B dengan bantuan katalis asam bereaksi menjadi D. Berarti reaksi esterifikasi ya. Karena A itu alkohol, B-nya karboksilat. Dengan katalis asam maka terjadi reaksi esterifikasi. Maka senyawa D-nya Yang biru. jadi gugus ester gabung keduanya. Nah, ini senyawa D. Berikutnya B, kita lihat reaksi G dulu. G menjadi J. Senyawa G itu senyawa yang mengandung gugus amida ya. Nah, amida bereaksi dengan P2O5, reaksinya jadi apa? P2O5 ini termasuk senyawa oksida. Sifat senyawa oksida sebagaimana senyawa oksida yang lain, misalkan Al2O3 atau senyawa oksida yang lain, Fe2O3 dan sebagainya, sifatnya adalah gampang sekali menyerap air Gitu karena dia mas. padatan ya. Jadi biasanya senyawa oksida ini untuk reaksi dehidrasi, reaksi pelepasan H2O. Bisa untuk eliminasi alkohol, bisa untuk dehidrasi apapun. Nah, maka terjadi reaksi dehidrasi dari gugus amida. Gugus amida kalau terdehidrasi, yang dilepas yang mana? Yang dilepas 2 hidrogen dari nitrogen sama 1 oksigen dari karbonil.
berubahlah jadi gugus nitril. C angkat 3 N. Nah, karena H2O-nya dilepas, jadi terbentuk rangkap 3 C dengan N. Nah, itu J. Hmm. Jadi cara memahami reagen itu sebenarnya kita lihat gugus yang reaktif di situ apa. Nggak mungkin kan reaksinya ke benzena. Karena reaksi-reaksi ke benzena itu spesifik harus pakai katalis asam Lewis. Di Oh, sini nggak ada reaksi-reaksi ke benzena ya. oh, Jadi barusan. pasti Oh, ke berarti gugus yang diikat oleh benzena. Nah, kita harus paham kalau reaksi-reaksi amida itu apa aja. Makanya gunanya kita belajar reagen-reagen atau reaksi-reaksi spesifik untuk setiap gugus fungsi, gunanya seperti itu. Kita hafalin reaksi dari alkena apa aja, karbonil apa aja, kemudian reaksi alkohol apa aja, dan seterusnya. Kemudian benzaldehid menjadi C. Ini direaksikan dengan alkohol ya. ya. Nah, karbonil kalau bereaksi sama alkohol membentuk gugus hemiasetal. Kalau alkoholnya 2 kali terbentuk gugus asetal. Nah, kemarin kan ada di PPT-nya ya, Ya. gugus hemiasetal, gugus asetal. Nah, maka ketika ada senyawa yang memiliki 2 gugus alkohol bereaksi dengan aldehid, maka terbentuk siklik asetal. Jadi produknya jadi seperti ini. Nah, ini senyawa C. Nah, jadi seperti itu. Ini kan reaksi pada karbonil ya, ada di PPT. Jadi gunanya kita menghafalkan reagen-reagen tujuannya itu. Jadi kalau ada senyawa yang kompleks, misalkan gugus fungsinya lebih dari satu atau banyak, kita harus ingat reagen ini tuh ada di reaksi gugus apa. Reagen ini fungsinya apa? Apakah sebagai apakah untuk substitusi, eliminasi, adisi, atau untuk reaksi atau cuman sebagai katalis, katalis asam atau basa, atau cuman sebagai pelarut. Nah, jadi kita harus paham perbedaan setiap reagen. Kayak tadi ohamin ini sebenarnya cuman sebenarnya di sini nggak bisa berfungsi sebagai basa, tapi berfungsi sebagai nukleofil dan reaksinya spesifik reaksi Cannizzaro. Nah, itu pengetahuan pengetahuan tambahan ya, reaksi yang spesifik seperti itu dipelajari setelah kita belajar reaksi-reaksi setiap gugus fungsi. Baru kita belajar reaksi spesifik. Nah, sekarang jadi F sama H. Ini ceritanya reaksi ke F sama H. Ceritanya gini. B itu bereaksi sama NaHCO3 menjadi F. Lalu Hmm. F bereaksi dengan E menjadi H. Jadi Oh, ceritanya gitu. B itu tadi gugus karboksilat ya. bereaksi sama NaHCO3. NaHCO3 di sini fungsinya apa? Nggak mungkin sebagai nukleofil ya, karena dia garam basa. HCO3 main itu nukleofil lemah. Tapi karena dia garam basa, berarti fungsinya sebagai basa. Cuman sebagai basa. Karena dia sebagai basa, akan mengambil hidrogen asam. Di gugus eh, asam benzoat, hidrogen asamnya cuman ini doang dari gugus karboksilat. Otomatis ini cuman reaksi asam basa biasa. Asam plus basa, basanya ngambil hidrogen, nanti dihasilkan garam. Karena basanya NaHCO3, berarti dihasilkan garam NA. COONA.
Nah, biasanya kalau garam tuh dikasih keterangan gini. O-nya negatif, Na-nya positif. Artinya di sini terjadi ikatan ionik. Nah, ini senyawa F. Lalu F bereaksi dengan E. Senyawa E tadi gugusnya COCl ya. Nah, ini tanpa reagen apapun, F bereaksi dengan E, hasilnya senyawa H. Nah, tujuannya karboksilat dikasih basa supaya terbentuk anion dari karboksilat, COO-. Nah, anion ini bisa bersifat sebagai nukleofil, sehingga nanti bisa mensubstitusi Cl di gugus hasil halida. Nah, sehingga terbentuk eh, senyawa anhidrida asam karboksilat. Nah, terbentuk senyawa seperti ini. Nah, ini senyawa H. Nah, ini kan sebenarnya reaksi-reaksi yang kita pelajari ya, reaksi-reaksi spesifik untuk setiap gugus fungsi. Ada reaksi karbonil, ada reaksi alkohol, ada reaksi alkil halida, ada reaksi karboksilat dan turunannya. Cuman kalau udah jadi soal yang kompleks seperti ini, analisisnya adalah kita harus melihat reaksi keseluruhan yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu fungsi reagen ini apakah sebagai nukleofil, basa, atau cuma sebagai pelarut, atau cuma sebagai katalis. Nah, kayak gitu. Kayak di sini ether ini cuma sebagai pelarut doang. Terus asam sulfat di sini cuma sebagai katalis doang. Jadi bukan reagen. Nah, jadi cara memahaminya gitu. Kalau dikasih skema reaksi. Jadi belajar skema reaksi itu setelah setelah kamu hafal semua reaksi-reaksi spesifik setiap gugus fungsi, baru nanti latihan soalnya kayak gini. Ngerjain soal-soal yang ada skema reaksi seperti ini. Nah, ini bisa latihan dari soal-soal di OSP, OSN, di tahun-tahun sebelumnya, atau soal-soal Olimpiade luar negeri biasanya, atau bisa dari soal-soal biasanya sih kebanyakan dari Olimpiade luar negeri. Itu banyak soal-soal skema reaksi. Atau bisa juga dari soal-soal internasional itu banyak yang skema reaksi kayak gini. Oke, lanjut. Soal nomor 2 ini udah ada kunci jawabannya ya. Udah ada clue-nya. Jawaban yang ini benzaldehid karena reaksi Cannizzaro seperti soal nomor 1. Kemudian ini reagennya bukan propanon ya, tapi asetaldehid. Ini harusnya hidrogen. Karena nanti terjadi reaksi aldol. Asetaldehidnya menyerang ke benzaldehidnya. Hidrogen alfa dari asetaldehid diambil oleh basa. Terus nanti karbonnya jadi bermuatan negatif, jadi nukleofil. Nah, karbon yang jadi nukleofil akan menyerang benzaldehidnya. Sehingga nanti terjadi reaksi adisi nukleofilik ke gugus benzaldehidnya. Jadi ini kan berubah menjadi
eh, rangkap dua kayak gini, nanti balik lagi, terus ini nyerang ke sini, nanti terbentuk gugus seperti ini. Nah, lalu hidrogen alfanya diambil lagi oleh basa, terus terjadi reaksi kondensasi, makanya berubah jadi rangkap dua. Nah, itu reaksi aldol kondensasi. Kalau reaksi aldol cuma sampai jadi alkohol seperti ini, kalau sampai terkondensasi maka terbentuk alkena. Nah, ini kan reaksi gugus karbonil ya. Kemudian oksidasi aldehid jadi karboksilat. Bisa pakai reagen apa aja. Reagennya bebas, mau oksidator apapun. Bisa pakai Fehling, Tollens, KMNO4, kalium dikromat, bisa pakai reagen Jones. Tapi yang nggak boleh pakai reagen Swan atau reagen PCC. Karena itu hanya untuk oksidasi alkohol primer jadi aldehid. Tidak bisa untuk oksidasi aldehid jadi karboksilat. Nah, lalu berikutnya karboksilat jadi garam, tinggal tambah amonia saja. Nanti jadi garam amonium. Terus reaksi ke bawahnya ini reaksi esterifikasi. Sehingga terbentuk gugus ester seperti ini. Nah, itu soal nomor 2. Oke, paham sampai sini? Paham nggak? Bentar, beri ke... Oke, lanjut. Tadi kegoyang mejaku. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 sebenarnya ada clue di bawah. Diketahui A memiliki dua atom hidrogen eh, sejenis yang ada di benzena. Senyawa B sampai F memiliki tiga. Ini lebih tepatnya gini. A memiliki dua atom hidrogen pada benzena. B sampai F memiliki tiga atom hidrogen pada benzena juga. Jadi cuman A yang cuman punya dua hidrogen ya. B sampai senyawa selanjutnya punya tiga atom hidrogen pada benzena. Nah, berarti karena A cuman punya dua atom hidrogen pada benzena, ini terjadi substitusi elektrofilik pada benzena. Nah, substitusinya masuk gugus apa? Gugus Br, masuk Br. Ini kayak eh, reaksi ini ya, pakai Br2 FeCl3. Tapi di sini asam Lewisnya pakai asam CH3COH, katalis asamnya. Sehingga senyawa A-nya harusnya masuk dua gugus Br supaya nanti menyisakan dua hidrogen pada benzena. Nah, pertanyaannya masuknya Br ke posisi mana? Nah, ini Terima kasih. harus Itu dari paham Mina nggak sih? di nomor berapa? Kami di itu sampingnya NH2. Sampingnya NH2 ya. Jadi kanan dan kirinya ini. Oke, benar. Jadi ini Br, ini Br. Nah, gitu. Nah, ini senyawa A.
Kemudian senyawa B dikatakan tadi punya 3 hidrogen pada benzena. Berarti ada 1 gugus pada benzena yang lepas. Reagen menjadi senyawa B ini reagen apa? NaNO2 asam. Nitritasi. Nitro yang Mengu- mengubah mengubah NH2 menjadi diazo ya. NH2 jadi N2+. Jadi NH2 yang bawah akan berubah menjadi di N2+. Tapi karena senyawa B itu harus ada 3 hidrogen di benzena, berarti nanti NH, N2+ yang dihasilkan akan tersubstitusi oleh hidrogen. Disebabkan karena dari pelarut yang digunakan ya. Berarti langsung tersubstitusi oleh hidrogen. Harusnya reagen yang bawah ini paling tepatnya pakai H3PO2 sih. Karena biasanya kalau substitusi N2+ menjadi hidrogen pakai H3PO2. Jadi senyawa B harusnya strukturnya gini. Nah ini B. Kemudian B ke C pakai SnCl2 ini fungsinya untuk apa? substitusi Cl Ini Sn ya, bukan SO, bukan sulfur. Di sini Sn-nya Sn2+. Sn itu bisa memiliki bilangan oksidasi +2, bisa berubah jadi +4. Jadi Sn-nya bisa teroksidasi jadi Sn4+. Karena bisa teroksidasi, fungsi SnCl2 di sini sebagai reduktor. Nah, berarti yang direduksi gugus apa? NO2. Nah, biasanya kan untuk mereduksi NO2 biasanya pakai logam dalam larutan asam. Biasanya Sn terus dilarutin dalam larutan HCl. Tapi di kasus ini Sn2+ juga bisa jadi reduktor karena bisa teroksidasi jadi Sn4+. Berarti untuk mereduksi NO2 menjadi NH2. Hingga C-nya NO2-nya berubah menjadi NH2. Atau kalau kamu bingung bisa lihat reaksi berikutnya. Jadi D kan pakai NaNO2H2SO4. Ini biasanya bereaksi ke gugus NH2 pada benzena. Bereaksi ke gugus NH2 mengubah menjadi N2+. Berarti di C NO2-nya berubah menjadi NH2. Lalu dari C menjadi D direaksikan sama NaNO2H2SO4 mengubah NH2 menjadi N2+, jadi gugus diazo. Gugus diazonya langsung tersubstitusi oleh Ki. Jadi reaksinya 2 tahap ya. Langsung disubstitusi oleh Ki. Berarti N2+-nya disubstitusi oleh I-. Sehingga jadinya jadi I ya. NH2-nya digantikan sama I. Nah, jadi seperti itu. Ini senyawa D. Nah, ini kan reagen-reagen yang ada di benzena. Dari reaksi menjadi A sampai D, ini semua reagen-reagen reaksi-reaksi di benzena. Jadi ya kalau kita mau kalau kita mau ngerjain soal ini, tinggal hafalin reagen-reagen reaksi di benzena. Cuman jangan terlalu terpaku reagennya harus seperti itu. Kita harus memahami kayak misalkan tadi
Reduksi NO2 menjadi NH2 sebenarnya kan cukup pakai reduktor ya. Reduktor yang biasa dipakai memang pakai logam ditambah asam. Tapi kalau pakai reduktor kayak gini, SnCl2, itu bisa juga. Nah, cara kita memahaminya ya, cara kita paham kalau ini nanti reduksi dari reaksi kelanjutannya. Karena ini skema reaksi, kita bisa lihat clue-nya dari reaksi kelanjutannya atau dari senyawa akhir yang dihasilkan. Jadi analisisnya seperti itu. Jadi jangan terlalu terpaku, reagennya harus sama persis seperti yang kita hafalin. Bisa jadi kan kalau dia cuman pelarut, ya pelarutnya bisa diganti. Kalau dia cuman katalis asam, senyawa asamnya bisa diganti dengan asam lain. Kayak reaksi menjadi A. Biasanya kan pakai FeBr3, tapi kan dia FeBr3 itu cuman sebagai katalis asam Lewis. Karena katalis asam, ya berarti bisa diganti sama katalis asam yang lain, nggak harus FeBr3. Jadi jangan terlalu kaku kalau sama reagen. Kalau sama katalis atau sama pelarut ya, intinya kita pahami fungsi reagennya apa. Kalau reagennya sebagai nukleofil ya mau nggak mau harus bermuatan negatif. Kayak gitu-gitu. Kemudian berikutnya reaksi D menjadi E. Kalau kita nggak tahu ini fungsi reagen ini untuk apa, lihat produk G. Di dalam produk G ini ada gugus alkuna di bagian atas. Kalau kamu perhatikan gugus ini berasal dari reagen reaksi D menjadi E. Berarti fungsi reagen mengubah D menjadi E memasukkan gugus ini. Ya udah berarti iodinnya diganti sama gugus ini. Nah, sementara kita mungkin kita mikirnya jadi seperti ini. Ini senyawa E. Kemudian senyawa F melihat struktur senyawa G, berarti F untuk memasukkan gugus ini. Ada dua ya. Ya udah berarti F-nya strukturnya tinggal tambahin kaki ya. Nah, ini senyawa F. Cuman kalau kita perhatikan, lalu kenapa struktur F sama dengan G? Berarti ada yang salah. Karena harusnya F berbeda dengan G. Kemungkinan salahnya di mana? Di bagian, kalau kita analisis, kemungkinan salahnya ada di bagian kepala. Harusnya karbon yang mengikat ke benzena bukan karbon yang mengikat silikon, tapi karbon CH. Kenapa kita bisa tahu seperti itu? Analisisnya dari sini. Pada reaksi E menjadi F, karbon yang mengikat ke benzena itu karbon CH, bukan karbon yang ujung satunya. Berarti harusnya D menjadi E juga sama ya konsepnya. Berarti salahnya itu gugus bagian atasnya ya. Bagian atasnya ternyata masih Si. Si CH3 tiga kali. Nah, jadi seperti itu. Itu senyawa E dan F yang yang benar. Karena nanti F menjadi G tinggal kita pahami bahwa reagen ini untuk melepaskan gugus Si-nya supaya jadi CH. Nah, itu untuk soal nomor 3. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3?
Yang NaNO2 itu berarti cuma bereaksi di NH2 di benzena. Bisa NH2 apapun sih. Intinya kan dia merubah NH2 menjadi N2 plus. Tapi biasanya N2 plusnya itu langsung disubstitusi sama pelarutnya ya. Nah, ini reaksinya gini. Ini kan NH2, gugus NH2 akan berubah menjadi N2 plus kalau ditambah NaNO2 terus NaNO2-nya dalam larutan asam. Nah, N2 plusnya ini akan bereaksi lanjut. Tadi kan ditambah Ki ya. Berarti ada nukleofil I minus. I minus ini bisa langsung mensubstitusi N2 plus. Terus kalau mau jadi disubstitusi sama hidrogen harusnya pakai H3PO2. Makanya soal tadi sebenarnya salah kalau pakai ETOH. Kalau pakai ETOH justru harusnya jadinya benzenanya mengikat OET, mengikat gugus OET. Karena nukleofilnya di situ adalah OET, bukan hidrogen. Nah, kalau mau jadi disubstitusi sama hidrogen harus pakai reduktor yang mengandung H minus. Reduktor atau yang sering dipakai H3PO2. Bisa juga pakai reduktor yang lain karena fungsinya kan substitusi N2 plus pakai nukleofil H minus. Jadi bisa pakai NaBH4 sebenarnya. Jadi gitu. Jadi kalau cuma Paham nggak, paham? NaNO2 HCl, nah, dia jadi N2 plus. Tapi kalau dicampur sama nukleofil, nanti terjadi substitusi langsung. Nah itu, jadi soal nomor 3 ini tinggal kita pahami reagen-reagen reaksi pada benzena ya. Sisanya dari D menjadi F sampai G ini bisa kita analisis dari produk G. Jadi nggak perlu hafalin reagen ini fungsinya untuk apa. Karena kalau udah reaksi spesifik yang ada namanya, kayak reaksi Cannizzaro tadi, yaitu sebenarnya pasti di soal dikasih clue. Nggak mungkin suruh ngafalin. Jadi gitu. Nggak mungkin cuma dikasih tahu reaksi tersebut reaksi Cannizzaro. Pasti dikasih clue. Entah itu dikasih clue dari spektro untuk produknya, atau dikasih clue apa gitu, supaya kita eh, nggak cuman hafalan Cannizzaro itu apa. Karena itu udah reaksi spesifik yang kayak gitu. Kalau di soal ini kan clue-nya dari produk G. Jadi nggak perlu clue lagi, kamu harus analisis dari G. Untuk tahu reaksi D menjadi E sama F. Intinya gitu kalau belajar skema reaksi ya. Jadi tidak terpaku hafalan reagen sebenarnya. Cuman harus hafal dulu semua reagen-reagen dari setiap gugus fungsi ya. Kemudian soal berikutnya, nomor 4 ini sebenarnya agak susah di bagian reaksi penataan ulang ya. Ini harus sudah belajar reaksi perisiklik, reaksi Diels-Alder, sigmatropik, sama elektrosiklik. Udah pernah belajar itu? Sudah lihat itu di drive-nya itu ada, tapi bingung. Nah, di sini ada reaksinya, reaksi penataan ulang ini. Tapi menurut kalau di OSP kayaknya kurang belum sampai situ sih Belum butuh, reaksi belum butuh jadi. Diels-Alder. Paling kalau maksud tuh gini, belum sampai kita harus bisa nentuin sendiri. Kalaupun keluar, pasti dikasih dikasih basicnya. Kayak misalkan ya Diels-Alder yang basic kayak gini. Nanti Hmm. dikasih tahu
Reaksi ini reaksi Diels-Alder. Atau dikasih contoh reaksinya biasanya. Jadi nggak sampai kita, paling kalau keluar di OSP itu ya Diels-Alder doang, nggak sampai penataan ulang sigmatropik atau elektrosiklik. Diels-Aldernya pun paling yang sederhana. Nah, nanti baru di OSN-nya bisa dikeluarin. Karena di OSN nanti kan esai. Pasti kita disuruh menggambarkan mekanisme reaksi penataan ulang ini. Nah, di OSN wajib kita belajar mekanisme reaksi dan wajib ngafalin, bisa menggambarkan. Kalau di OSP enggak. Jadi sebenarnya gap antara OSP sama OSN tuh bisa dikatakan OSP itu kayak nanggung gitu. Kadang soalnya terlalu basic, kadang soalnya materinya setingkat OSN, tapi dipermudah. Nah itu. Makanya kalau belajar OSP ya kayak belajar dikit-dikit materi OSN sebenarnya. Kita lanjut aja. Soal nomor 3 soal nomor 4 kita skip. Karena kalau aku jelasin nanti susah juga kalau belum belajar eh, Dari materinya. segi Tapi sebenarnya sisanya itu gampang sih. Selain yang jadi E ya, sisanya reaksi-reaksi biasa. Cuman kalau reaksi yang A ini reaksi pada benzena. ya, D menjadi ini, nentuin D-nya ini gampang. Masuk ke gugus ini. Terus E menjadi F, F menjadi G, ini reaksi biasa sih. Susahnya yang jadi E. Nah, kita lanjut soal nomor 5 aja. eh di sini nanti soalnya kamu jawab sendiri ya untuk perhitungan-perhitungannya. Kita coba bahas untuk menentukan strukturnya. Pertama reaksi menjadi A, pakai halogen. ya. Kira-kira jadi apa? NH2 ini apa? 2 bromo 4 kloranilin. 2 bromo 4 kloroanilin. Oke, benar. Kenapa mikirnya BR-nya cuma masuk satu? Soalnya di B. Nah, ada Nah, itu dulunya. oke benar. Cluenya di B ya. BR-nya cuma satu. A jadi B nambah satu karbon. Berarti B-nya gimana? Masukkan C. Tapi di mana? Hmm, Ini kan reagennya alkil halida ya. Reaksi alkil halida pasti selalu dengan reaksi alkil halida pasti selalu dengan suatu gugus nukleofil. Di sini yang bisa I. nukleofil itu benzena atau nitrogennya. Nah, cuman reaksinya terjadi kemana? Kamu bisa lihat clue dari produk setelahnya. Cara dapetin clue-nya gimana? Coba lihat kerangkanya. Senyawa ini kan ada Cl di sini, terus ada nitrogen di sini, terus ini Oke. benzenanya mengikat sesuatu. Hmm. Berarti ini kerangkanya tuh di bagian sini. Hmm. Berarti benzenanya nggak mungkin mengikat lagi. Karena di sini sampai ke sini benzenanya masih cuman 3 ikatan. Ya udah berarti di sini NH. sebenarnya kelihatan C-nya N. masuk ke Iya. nitrogen. Sampai sini aja masih nyisa loh. CH3-nya masih ada. Ini kan ada CH3 nih. Iya.
Nah, berarti B-nya N-nya ngikat CH3. Lalu C, C-nya jadi apa? PCA5 tuh PCl5 fungsinya apa? PCl5 itu ada di reaksi alkohol. Substitusi OH jadi Cl. dikasih Sama kayak OH terus. SOCl2, Oh, PBr3, PCl3, PCl5, POCl3, POC, POCl3, POBr3 itu semuanya sama aja. Pokoknya wah, fosfor kalau mengikat halogen itu ya fungsinya untuk substitusi. substitusi OH. Hmm. Berarti walaupun tambah POCl gitu, berarti tetap ada ya fungsinya. Heeh. Karena Hmm. sebenarnya aku bisa mengatakan seperti itu karena dari memahami mekanismenya sih. Kayak POCl3 kenapa bisa juga karena alkohol itu kan nanti di mekanismenya dia akan menyerang fosfor, Iya, melepas Cl-nya. CL, Baru O yang sudah mengikat ke fosfor diganti sama Cl- yang lepas. Jadi PO. itulah manfaat memahami mekanisme. Jadi kita bisa paham fleksibilitas dari suatu reagen. Reaksi. Jadi kita paham, oh POCl PCl5 di sini intinya setiap P-nya mengikat halogen, P-nya bisa disubstitusi halogennya oleh bisa Ah, diserang halogennya oleh OH. alkohol. Nah, nanti Cl-nya menggantikan O yang sudah mengikat fosfor. Berarti fleksibel. Baik P-nya mengikat oksigen masih bisa juga karena nanti kan Cl-nya tetap yang lepas. Mau O-nya satu atau O-nya dua bisa juga. PO2Cl masih bisa karena secara mekanisme masih bisa terjadi. Nah, itulah manfaat kalau kita memahami mekanisme setiap reaksi. Nah, nanti kalau udah di nasional wajib itu dihafalin mekanisme itu. Untuk Hmm. setiap reaksi wajib dihafalin dan dipahami. Mekanisme kan sebenarnya terserah kita ya, mau menggambarkan seperti apa. Asalkan masuk akal dan mengikuti aturan penggambaran mekanisme. Jadi tidak harus sama persis yang ada di buku mekanisme itu, tapi eh, yang penting logis. Poinnya dapat. Heeh. Jadi arahnya eh, sesuai dengan apa kaidah mekanisme ya, ada aturan dasarnya. Oke, jadi C-nya seperti ini. Itu nantilah kalau udah lolos OSN. Untuk provinsi fokus dulu ke OSP. Nah, kemudian B ditambah C jadi D. Harusnya D-nya gimana? Kalau dilihat berarti BR-nya, eh, Berarti gimana? berarti Lihat CR, gugus yang reaktifnya. BR-nya, BR-nya hilang nggak sih? Apa di N? Hmm. Apakah benzena bisa substitusi?
Berarti di Nukleofilik. NH-nya. Nah, jadi NH-nya ya. NH-nya ini masih jadi nukleofil. Ini jadi nukleofil, tapi nitrogen yang di C ini nggak bisa jadi nukleofil karena dia dia nukleofilnya lemah karena dia berupa gugus amida. Nah, nukleofil ini bisa bereaksi ke gugus yang reaktif di C yaitu ini, Cl-nya disubstitusi. Itulah tujuan kenapa Ya. OH-nya dirubah menjadi Cl karena nantinya bakal bereaksi Cl-nya disubstitusi. Maka D-nya jadinya Ya, kalau gimana? enggak. Berarti apa namanya? Kayak clue-clue dari hasilnya nanti itu benar-benar penting nggak? Heeh, benar. Kalau kita melihat clue dari hasilnya itu lihatnya dari sini sih. N ini mengikat karbonil satu karbon sama nitrogen. Ini kan kerangkanya sama kayak yang di sini. Iya. Karbonil Oh iya tadi. CH2 nitrogen. Nah, karena yang namanya skema reaksi pasti ada clue setelahnya. Atau clue lainnya lihat rumus kimianya. Di sini ada dikasih rumus kimia. Oh iya, BR-nya tetap ada. BR-nya ada, Cl-nya cuma satu, Cl yang dari Tetap B. ada. Ya udah berarti Cl ini lepas. Clue-nya kan di situ. Berarti reaksi terjadi ke gugus asil halida ini. Reaksi ke asil halida pasti dengan nukleofil. Tidak mungkin dengan elektrofil. Nukleofil dari B, cuman dari nitrogen. Nggak mungkin dari benzena karena produk setelahnya nggak ada tambahan gugus ke benzena ya. Ya, jadi dengan menggabungkan clue-clue seperti itu, nah kita bisa yakin reaksinya pasti substitusi nitrogen nyerang ke asil halida. Nah, ini senyawa D, kemudian ditambah HBr, pertama-tama ditambah HBr, setelah itu, setelah terjadi reaksi ditambah NaOH. Jadi penambahannya nggak dicampur ya, malah nanti jadi garam NaBr kalau dicampur. Jadi ditambah HBr dulu, setelah terjadi reaksi baru ditambah NaOH. Di sini dikasih clue. Tanda minus minus CO2 itu artinya dilepas gugus CO2. Minus Hmm. C6H5CH2Br dilepas gugus C6CH2Br. Berarti senyawa E-nya harusnya gimana? Berarti kan yang dibuang berarti kan benzena yang kanan. Hmm. CO2-nya BR-nya yang mana? CO2-nya yang dibuang itu dari karbon yang mana? yang sebelahnya NH yang NH yang kanannya itu. Oke, berarti intinya penambahan HBr sama NaOH ini untuk membuang gugus ini. Ya. Benzen sama CH2-nya nanti lepas sebagai C6H5CH2Br. Terus COO-nya ini lepas sebagai CO2. Mekanismenya gimana? Kalau kita memahami mekanismenya, jadi pertama ditambah HBr itu untuk substitusi benzil, karbon benzil yang mengikat oksigen. Nah, ini bisa. Jadi, jadi kalau kita punya gugus ether O yang mengikat gugus benzil, ini bisa dilepas dengan suatu halogen ya, halida. Jadi fungsi HBr, nanti Br-nya, H-nya sebagai katalis,
Hanya sebagai katalis memprotonasi oksigen ini nanti jadi OH plus. Nah, Br minnya yang nyerang ke sini. Iya. Makanya yang dilepas C6H5 6 kali CH2Br. 5 CHBr. Nah, terus setelah reaksi ini sudah terjadi, baru direaksikan sama basa, tujuannya untuk ngambil hidrogen ini. Nah, terus nanti berubah menjadi COO minus. Nah, ini nanti lepas jadi gas CO2. Nah, sehingga senyawa E jadinya ini dibuang. Jadi sisa gambarnya di sini aja lah. Cl, Br, nitrogen. Gambarnya dibikin mirip seperti ini aja ya. Berarti set CH2 terus NH, sisa NH-nya jadi NH2 ya. Nah, itu senyawa E. Mm-mm. Lalu E direaksikan sama etanoil klorida jadi F. Berarti Reaksinya itu terjadi di ke mana? kanan. NH. NH-nya ke kanan. Soalnya BR-nya masih ada. Oke, berarti reaksinya kayak tadi ya, jadi C ya. Kayak B plus C tadi. B plus C tadi kan gugus NH-nya nyerang ke asil halida. Berarti ini NH2-nya nyerang ke substitusi Cl ya. Berarti struktur F-nya N-nya ngikat ke gugus ini. Nah, ini masih Br, ini senyawa F. N-nya masih punya satu hidrogen. Terus F jadi senyawa ini. Nah, ditambah gas CO, karbon monoksida, sama katalis. Kenapa bisa terjadi gugus ini? Karena di sini gas fungsi gas CO-nya itu, sorry, di sini fungsi fungsi gas CO-nya itu kan di sini NH-nya kan nyambung, bukan nyambung langsung ke benzena ya, tapi nitrogen dari NH nyambung ke molekul CO. Jadi ini yang berasal dari gas CO. Jadi nitrogennya mengikat karbon dari gas CO, terus benzenanya tersubstitusi. Br-nya tersubstitusi oleh gas CO tadi. Ini pakai katalis baru bisa. Karena Hmm. benzena substitusi nukleofilik itu susah. Susah terjadi kecuali pakai katalis. Nah, katalisnya kalau mau tahu sama kayak reaksi di soal yang nomor 3 tadi. Nah, ini kan VDCl. substitusi nukleofilik pada benzena ya, tapi pakai karbon alkuna. Kalau katalis ini spesifik untuk karbon alkuna. Nah, reaksinya mirip kayak gitu. Kalau reaksi yang pakai katalis itu biasanya nggak usah dipelajari sih mekanismenya. Karena pasti yang namanya katalis ya, apapun reaksi yang susah bisa terjadi. Itu katalis, fungsi katalis. Tinggal ditempelin ke permukaan logam, nanti bisa terjadi pemutusan ikatan, terus disambung-sambungin sama permukaan logamnya. Oh, Ini oke. kalau katalis logam ya.
Kemudian dari senyawa ini direaksikan sama C6H5 MgBr. Ini reagen Grignard. Reaksinya terjadi ke gugus yang mana? Eh, hmm, bentar. Namanya benzen. Ke yang oh, ke yang O2 yang habis CO itu. O2 habis CO. Yang mana yang Yang mana? yang itu yang karbon monoksida. Oh, yang ini. Ke Ya, sini atau kemana? ya ke itu. Kenapa mikirnya ke sini? Soalnya kan itu ketambahan 6C. Kalau yang ke N berarti kan C-nya kehilangan 2 berarti cuma 16. Oh, yang H. Ke H maksudnya. Reaksi Grignard kan gimana gimana? Kalau beraksinya ke yang CO yang di sebelah N yang kanan kan berarti kan kehilangan 2C. Berarti kan Heeh. nggak sampai 18 nanti di G-nya. Oh, reaksi Grignard itu nggak melepas karbon. Oh, Oh, maksud kamu kalau bereaksi ke sini nanti molekul ini jadi lepas dari nitrogen gitu. iya kan ini dari lihat dari yang akhir kan berarti yang mungkin cuma yang karbon monoksida itu harusnya. Oke, sebenarnya clue utamanya itu dari sini sih. Ya. Ini kan nambahin gugus benzena ya. Nah, tambahan gugus benzenanya ke karbon yang diikat nitrogen dan benzena. Jadi di sini benar reaksinya. Maka sebagaimana reaksi Grignard ke gugus karbonil, nanti karbonilnya jadi OH ya. Jadi ini ada gugus benzena, terus eh, karbonilnya berubah jadi OH. Karena di sini O-nya masih sisa 3. Masih O-nya ada 3. Jadinya seperti ini. Lalu menjadi H, kira-kira struktur H gimana? Struktur H. N-nya tetap 3. N-nya 3. Hmm. N-nya 3. Kehilangan C3COON. Nah, C3, CH3. N-nya ada 3 ya. Hmm. Berat, berarti beraksi ke yang kanan. Eh, atau ke oh, beraksi ke yang sebelahnya N, nitrogen mungkin. Sebelahnya nitrogen yang mana? Yang kanan. Yang bawah ini. Ya. Terus jadinya Jadinya N-nya 3. O-nya hilang 1. Hmm, karbonnya kurang 2 loh. Berkurang 2. hanya cuma orang 1. Hmm. Gimana? Sebenarnya reagen ini tuh fungsinya sebagaimana reagen amina.
reagen senyawa amina primer. Amina akan bereaksi dengan gugus karbonil. Karena ini ditambah 2 kali, 2 molekul, kedua gugus karbonil bereaksi. Nah, amina primer bereaksi sama karbonil kan jadi imin ya. Plus NH2R ini nanti jadi imin. Jadi imina kalau amina primer plus kalau karbonil plus amina primer. Jadi gugus imin. Tapi di sini dari dua gugus amina yang membentuk imin ke kedua karbonil terjadi pelepasan CH3CO NHOH. Nah, harusnya yang lepas gugus yang ini Ya. bersamaan dengan NH2OH yang mengikat karbonilnya. Jadi, tapi yang atas masih berupa gugus imin ya. Sehingga strukturnya jadinya seperti ini. Sorry. OH ini H. Nah, jadinya seperti ini. Oh. Nah, kalau yang bawah ini kan terjadi substitusi ya. Yang kedua ini. Jadi molekul ini lepas. Nanti jadi gugus CH3, CO, ikat NH2, ikat NHOH. Ya, substitusi. Substitusi ikatan ini putus. Nah, jadi gitu. Sementara yang atas jadi imina. Jadi imin. Nah, itu struktur dari H. Kemudian ditambah basa, ini harusnya garam basa ya. Ditambah Ya. basa untuk eliminasi. Eliminasi alkohol sama hidrolisis iminnya. Jadilah senyawa diazepam. Nah, itu soal nomor 5. nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Ada pertanyaan? Nah, itu yang N yang paling bawah, yang rangkap 2 NOH itu gimana kok? Apa reaksinya jadi O2-nya? Reaksi jadi karbonil lagi maksudnya. Iya. Dihidrolisis pakai air. Jadi dari imin balik lagi ke karbonil tinggal dihidrolisis pakai air. Hmm. Ini kan senyawa garam ya. Senyawa garam itu pasti pakai pelarut air. Karena nggak mungkin garam itu dilarutkan dalam pelarut organik. Yang Ya. namanya garam, senyawa ionik, larutnya ya dalam air. Karena di pelarut organik, garam itu tidak bisa terionisasi. Terga Sebenarnya tergantung kemampuan solvasi pelarutnya sih. Air itu kekuatan solvasi pemisahan kation dan anionnya sangat kuat. Jadi bisa terpisahkan ion positif dan negatifnya. Makanya larut. Tapi kalau di pelarut organik, kemampuan solvasinya kurang. Sehingga biasanya kalau garam pasti pelarutnya air. Hmm. Makanya terjadi hidrolisis. Kalau mekanismenya ya kebalikannya. Kalau karbonil jadi imin, ini kan diserang sama nukleofil N. amina. Sampai nanti ini jadi OH, terus NH ngikat ke R, lalu O-nya dilepas. OH-nya dilepas, jadi imina. Nah, reaksi kebalikannya berarti nukleofil H2O
nyerang ke karbon yang merangkap dua ke imina. Mekanismenya mekanismenya berarti reaksi kebalikannya. Oh. Terus ini balik lagi jadi karbonil, sini lepas. Nah, itu. Kayak nitril juga sama. Gugus CN. Gugus CN, C rangkap 3N. Kalau dihidrolisis, bereaksi sama air dalam kondisi dengan katalis asam, nanti kan dia rangkap 3Kn-nya diserang sama H2O. H2O sampai nanti terbentuk gugus karboksilat. Jadi N-nya lepas sebagai NH3, C-nya Hmm. berubah jadi gugus karboksilat. Hmm. Konsepnya kan sama ya, nukleofil menyerang karbon yang mengikat, karbon yang bersifat elektrofil. Kenapa karbon ini bersifat elektrofil? Karena ikatan ini polar. Jadi karbonnya sedikit positif, nitrogennya sedikit negatif. Karena keelektronegatifan nitrogen lebih besar dari karbon. Nah, jadi ya belajar kimia organik kayak gitu, memahami mekanisme tujuannya untuk memahami sifat-sifat setiap gugus fungsi. Reaksinya itu setiap gugus fungsi itu reaksinya seperti apa, kelakuan reaksinya seperti apa dari setiap gugus fungsi. Gugus karbonil kan reaksinya dominan terjadi penyerangan nukleofil ke karbon karbonil. Nah, nanti mekanismenya bisa ada perbedaan tergantung reagennya. Ada yang sampai terbentuk rangkap 2C dengan suatu nukleofil, sampai ada yang cuman sampai jadi alkohol, macam-macam. Tapi inti konsep reaksinya sama kalau ke karbonil. Hmm. Memahami reaksi kan gitu kalau kita paham dari mekanismenya. Kayak reaksi alkena saja. Alkena kan kebanyakan reaksinya adisi. Adisi. Masing-masing karbon pasti mengikat ke suatu gugus tertentu. Nah, tapi beda reagen, beda yang ditambah. Intinya kan gitu. Hmm. Termasuk ketika alkena di ozonolisis, itu juga adisi sebenarnya. Tapi ada Ah, mekanisme lanjutannya. Mekanisme lanjutannya membuat ikatan sigma C dengan C-nya sampai terputus. Nah, itu berarti reaksi ozonolisis ada tambahan mekanisme lanjutan yang membuat bisa sampai terpotong ya alkenanya. Nah, jadi memahami reaksi seperti itu. Berikutnya, ini ada reaksi tambahannya. Reagen P2S5. Nah, kalau udah di skema reaksi, kadang reagen-reagen tuh unik-unik. Kira-kira fungsinya apa? Struktur I P2, gimana? P2, I. Ya, Benar. P2S5. P2 S5. Dua dapat enam itu 8 11 12 12 12 12 14. 2 SCN. Sebenarnya Ah, perbedaannya tuh di sini. Ada S. sulfur, gak ada oksigen. Oh, oh iya. Kalau kamu hitung C-nya pasti sama, H-nya sama.
N-nya sama. Cl tetap. Oh iya Cl tetap. masih. Berarti tinggal ganti O sama S. Nah, P2S5 itu kan mirip seperti P2O5 ya. Kalau tadi P2O5 untuk reaksi dehidrasi. Tapi kenapa P2S5 untuk reaksi substitusi oksigen? Karena bedanya ikatan P dengan O dengan ikatan P dengan S. Kalau P2O5 itu beda keelektronegatifan ya antara O sama S ya. Justru di sini ini kan Lebih harusnya ke lebih oh, polar O sama S ya, sama-sama lebih negatif. Fosfor lebih positif. Nah, tapi kalau P2O5 lebih dominan reaksi eliminasi, penyerapan air. Karena bisa berubah menjadi H3PO4 ya. Kalau P2S5 ternyata di sini fungsinya substitusi untuk reaksi substitusi oksigen di gugus karbonil. Jadi sulfurnya sebagai nukleofil menyerang ke karbon-karbonil. Nah, kalaupun kita nggak tahu fungsi P2S5 apa, analisis dari rumus kimia seperti tadi. Nah, jadi seperti itu. Sehingga I-nya jadinya NH lengkap dua S. lengkap 2, terus ini benzena Cl. Ini senyawa I. Bedanya cuma di S. Lalu J, kira-kira apa strukturnya? S-nya lepas. S-nya lepas. Jadi S. apa? NH2. Jadi NH2. Ini kan N-nya awalnya 2. Terus jadi Ya, 4. iya. Hmm. Berarti ada tambahan 2 nitrogen ini. 2 nitrogen ini eh, masuk ke gugus I. Masuk ke senyawa I. Kan, kalau di kafe. Ah, aku sih Bibi. Jadi fungsinya Eh, fungsinya itu mirip seperti reaksi tadi, pembentukan imin. NH2 ketemu karbonil jadi imin, jadi imina. berarti itu berarti N rangkap dua terus ngikat N tiga. N-nya masih mengikat NH2, benar. Hmm, oh iya ngikat N. Kurang enggak? Dan dari pendekatan itu, dari pendekatan rumus kimia juga sama, sesuai dengan eh, produk yang tadi. N-nya rangkap 2 ke C, terus N-nya masih mengikat NH2. Kalau kita hitung jumlah nitrogen, karbon, hidrogen, pasti sama. C15H13N4Cl. Kemudian jadi K, clue-nya di senyawa L. Berarti K-nya gimana strukturnya? Gimana, Farhan?
ke NH2 mungkin. NH2. Oke, di sini kan masih ada NH2 ya. Bisa membentuk, bisa bereaksi sama karbonilnya, membentuk imin lagi. Jadi terbentuk imina lagi. Sehingga produk K jadinya N, N rangkap 2 terus benzena, imin gini. Ini imin ke gugus asetaldehid ini. Nah, ini senyawa K. Lalu terjadi isomerisasi, terbentuklah senyawa L. Pembentukan siklik ya. Nah, itu produk senyawa I, J, dan K. Oke, Itu sampai Kak, di sini ada yang mau ditanyakan? itu kenapa kok nggak terikat ke yang NH yang di sebelahnya rangkap dua itu? Di sebelahnya rangkap 2 yang mana? Ini. Iya itu. Karena ini nanti reaksi dari K jadi L. Apa kalau apa apa K itu walaupun ke di NH atau di apa di yang R rangkap dua sama aja Kak? Apa eh Kalau kamu mikirnya ke NH, sebenarnya kalau terjadi ke NH sebenarnya bisa juga, tapi jadi enamin ya. Karena NH di sini amina sekunder. Jadi alternatif struktur K bisa juga gini. Jadi enamin gini. Ini rangkap 2 N terus NH2. Nah, jadi gitu. Cuman kan ini kurang tepat kalau jadi enamin. Atau kalau kamu mikirnya ini rangkap duanya ke nitrogen, ini juga kurang tepat karena nitrogennya jadi bermuatan positif. Pasti kalau kamu hitung jumlah hidrogennya, nanti kelebihan satu. Nah, makanya yang lebih tepat itu yang ini, yang K. Jadi, kenapa produkannya ke NH2? Karena NH2 itu lebih reaktif daripada NH. Amina primer lebih sifat nukleofilnya lebih kuat daripada amina sekunder, dan amina sekunder nukleofilnya lebih kuat daripada amina tersier. Makanya reaksinya dominan terjadi ke amina primer. Jadi terbentuk imin ke NH2. Nah, itu senyawa K. Oke, jadi itu ada pertanyaan lagi? tidak ada? Oke, ini ada pertanyaan terakhir untuk soal nomor 5. Pada tahap sintesis air di mana senyawa L berubah menjadi alprazolam ketika direaksikan dengan reagen yang namanya DET, singkatan dari dietil azo dikarboksilat. Reaksi dari L menjadi alprazolam termasuk termasuk jenis reaksi apa? Kira-kira jenis reaksinya apa? Bentar. Nah, dari L jadi alprazolam. Pilih salah satu jawaban berikut. Jadi reaksinya jenisnya apa? Konten
Apa? Hmm. Kondensasi. Kondensasi. Yang hilang apa sih dari L H, menjadi K? L H-nya. menjadi alprazolam. H. Pak yang mana? Yang N paling atas. Sama? Sama yang C mengikat dua N. H-nya berarti yang hilang. Iya. Kalau kehilangan dua hidrogen, itu jenis reaksinya apa? Oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ya. Iya. Jadi bukan kondensasi. Kondensasi itu reaksi yang melepaskan air. Kondensasi aldol. Kenapa aldol disebut aldol kondensasi? Karena tahap keduanya terjadi pelepasan H2O. Jadi reaksi kondensasi istilah untuk reaksi yang melepaskan H2O. Hidrolisis adalah reaksi yang melibatkan air. Terjadi penambahan H2O. Isomerisasi adalah reaksi penataan ulang ikatan, reaksi yang tidak merubah rumus kimia. Rumus kimianya sama, tapi terjadi perubahan struktur ya. Itu isomerisasi. Kalau oksidasi kan terjadi penambahan oksigen atau pengurangan hidrogen. Biasanya pengurangan dua hidrogen pasti bisa kita sebut reaksi oksidasi. Reduksi kebalikannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak lah. Oke, soal nomor 6 ini nggak usah dikerjain, ini susah ini. Nggak ada clue sama sekali kan strukturnya. Karena clue-nya dari spektro. Dan spektronya pun susah. Jadi nomor 6 ini setingkat OSN. Dan OSN-nya pun soal yang termasuk soal yang susah. Kalau mau ngerjain soal nomor 7, ini bisa dikerjain. Karena banyak clue-nya. Nomor 7, nah itu soal terakhirnya. Nah nanti kalau kurang aku kirimin lagi soal-soal kimia organik. Oke, itu dulu ya untuk malam hari ini. Ada pertanyaan sebelum aku tutup? Gimana, Farhan? Iya, Kak. Ada pertanyaan nggak? Oh, Atau udah cukup? clear sih, Kak. Oke, kalau gitu aku tutup. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.